Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nici Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on lab 1777 dengan judul Troubleshoot Connectivity Issues atau memecahkan masalah konektivitas. Sini ada objektif. Yang pertama, identify the problem. Ada yang kedua, implement network change, langkah perbaikan. Dan yang ketiga, verify functional, memverifikasi. Dan yang keempat, document finding and configuration change, template aplikasi, temuan yang bisa kita salin. Terus kita lanjut aja ke identify the problem. Jadi identify the problemnya itu yang pertama ada pada PCA-nya ini dia tidak memiliki default gateway. Jadi PC tidak tahu kemana mengirim paket ke jaringan di luar LAN-nya. Dan yang kedua itu ada dari dari switch satunya ini dia itu nanti di IP interface VLAN satunya ini dalam keadaan shutdown atau mati. Jadi switch manajemen interface-nya jadi tidak aktif. Terus selanjutnya ada di switch masih di switch 1 itu IP default gateway-nya itu salah set. Jadi IP default-nya itu dia di sininya itu nanti 19. Kita lihat dulu supaya lebih jelas. Show IP interface brief. Nah, kalian bisa lihat di sini. Bentar. Enggak. Sebentar. Perintahnya itu kalau nggak salah melihat IP default itu show interface. Kan show apa ya? Show sebentar ya. Bentar. Kayaknya kalau IP default nggak bisa deh. Pokoknya nanti tuh IP default-nya itu dia IP default-nya itu salah set pokoknya nanti. Salah set. Jadi IP default-nya itu dia di sininya 1.0 yang harusnya pada table address di situ dia 1.1. Selanjutnya ada beberapa lagi masih pada switch 1. Jadi pada port 5-nya itu nanti dia itu di set ke speed 10 dan duplex full. Yang artinya kesalahan pada kecepatan dan kemungkinan mismatch dengan NIC PC dan dapat menyebabkan error. Dan yang selanjutnya selanjutnya di routernya itu dia di interface gigabit. Sebentar. Label
show IP interface brief. Harusnya kayak gini tampilannya. Di sini dia interface Gigabit 00-nya ini nih di setnya dia 100 speed dan negosiasi otomatisnya dipatiin. Jadi jika switch atau PC-nya itu nanti dia mengharapkan auto negotiation, bisa terjadi duplex atau speed mismatch atau kinerja yang buruk. Dan selanjutnya masih di router default di R1-nya ini. Ya sudah itu aja ya. Cuman itu aja. Jadi kita langsung aja ke step yang kedua atau bagian yang kedua. Kita disuruh melakukan perubahan yang diterapkan atau bisa dibilang rencana untuk memperbaikinya. Kita lanjut aja di bagian pertama, itu tadi masih di PC ya. Di PC default gateway-nya kita ubah jadi sesuai yang ada di addressing table, yaitu 192.168.1.1 ya. Terus selanjutnya kita masuk ke switch dulu. Nah, di switch ini sebentar. Oke, di switch kita masuk ke mode config terminal, terus kita masuk ke kita masukin IP dulu, interface VLAN 1, terus kita masukin IP-nya, IP address 192.168, IP-nya di sini 1.2, subnet mask-nya 255.255.255.0. Jangan lupa no shutdown. Next, kita exit dulu. Terus kita perbaikin tadi default gateway-nya. Jadi kita tulis dulu aja no IP default gateway 192.168. Tadi yang salah itu 168.1.0. Terus kita perbaikin jadi IP default gateway-nya 192.168.1.1. Sudah kita perbaikin, terus kita selanjutnya tadi perbaikin pada port F5. Kita masuk ke port 5-nya. Terus kita atur speed-nya dulu. Speed-nya kita atur auto, terus duplex-nya auto. Terus kita jangan lupa no shutdown. Terus baru exit. Selanjutnya yang ketiga itu tadi portnya udah. Oh iya. Terus kita enable port yang digunakan. Kita end dulu. Terus kita copy running config, startup config. Atau bisa juga pakai write memory. Oke. Jadi mengapa tadi saya no shutdown? Jadi no shutdown itu pada VLAN 1 itu membuat manajemen interface-nya reachable, dan kalau IP default gateway-nya tadi kenapa saya ubah? Karena IP ini tuh menunjuk ke router 1 sebagai gateway-nya, dan selanjutnya kenapa di sini saya mengatur speed-nya auto dan duplex-nya auto, karena mengembalikan port ke autonya, terus menghindari duplex mismatch yang umum menyebabkan throughput yang rendah atau latensi. Oke, lanjut kita ke router 1.
Kita masuk config terminal dulu, terus config terminal. Tadi itu apa? Tadi masalahnya itu di bagian Gigabyte 001-nya itu kita pulihin dulu. Caranya kita masuk ke interface Gigabyte 001, terus kita atur kayak sebelumnya, yaitu speednya auto, terus duplexnya auto, terus no shutdown, terus exit, terus kita pastikan interface lainnya sudah oke, atau yang Gigabyte 00-nya juga di sini udah oke. Kita pastiin dulu aja. Masuk ke Gigabyte interface 000, oke. Terus kita masuk down. Oke, aman. Selanjutnya kita pastikan route ke ISP-nya ada, yang seharusnya sebenarnya juga udah ada, tapi kita mastiin aja dulu. IP route berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelewatan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus masukin 10, 1, 2. Oke, kita coba lagi IP route. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. IP route 110.110.0 apa gabung? Kayak nggak mungkin kalau. IP route. Ya, mungkin kita langsung next saja. Kita langsung copy. Bisa pakai memori ini aja, word memory. Oke, lanjut. Kita cek dulu. Gigabyte Ethernet 01-nya masih delay di pada bagian router 1. Cek lagi ya. Kita cek lagi. Karena di sini masih 40%, berarti masih ada yang kurang. Yang kurang di sini ada duplex masih X, route-nya masih X, duplex yang switch satunya juga masih X. Terus kita coba aja dari yang router satunya dulu. Kita coba dari router satunya dulu. Masuk config terminal. Tadi di duplex ya. Kita masuk ke interface Gigabyte 001. Terus duplexnya kita atur full. Terus N. Terus kita perintahnya itu kalau nggak salah gini aja deh, copy running config startup config buat nge-save aja. Oke, lanjut yang bagian switch 1.
Ya, masih error. Masih di sabar, masih ada yang kurang deh, lupa. Di router 1 ini memperbaiki static root-nya. Kita masuk lagi dulu. IP root. Bentar. IP root-nya berapa tadi perintahnya? Hmm. Dia disuruhnya sebentar. Mencari di mana letak yang kurang, ternyata kurang, bukan kurang ya, salah pengetikan itu pada bagian IP root-nya. Dia tadi saya ngetiknya dia titik semua nyambung, padahal aslinya dia dipisah, diberikan space, baru ketik 10.1.1.1.2. Oke, udah 100%. Kita bisa langsung mencoba jalanin ya. Sebentar. Tunggu sebentar. Ini mana PC-nya? Sebentar ya. Ini di mana ininya? Oh iya. Kita bisa dari PC A ini kita bisa ngecek dulu, ngecek IP yang ada di sini. Misal IP router satunya, router 1 GB Ethernet 001 berhasil. Terus kita coba yang ke switch-nya, berhasil juga. Tapi kita tunggu dulu, berhasil apa enggak ini? Oke, berhasil juga. Terus kita coba yang ke ISP-nya, yaitu 209.165 200.226. Kita tunggu. Berhasil juga. Oke, sudah berhasil semua. Sekian dari Enson saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.